Selamat datang di Gambler Story, tempat cerita yang tak semua orang berani dengar. Di sini, setiap malam membawa rahasia, setiap telepon bisa jadi kutukan, dan setiap bayangan bisa jadi nyata. Siapakah yang berani menatap kegelapan? Siapakah yang berani mendengar kisah ini sampai akhir? Jangan angkat telepon tengah malam dan jangan pernah menutup mata terlalu cepat. Karena di Gambler Story, ketakutan baru saja dimulai. Pernahkah kamu menerima telepon tengah malam dari seseorang yang sudah meninggal? Jangan angkat, atau mereka akan menemukanmu. Siap untuk mendengar kisahnya? Bayangkan sahabatmu tiba-tiba menelpon, meski dia sudah tiada. Apa yang akan kamu lakukan? Telepon itu berdering lagi, dan kamu tahu jangan pernah mengangkatnya. Tapi malam ini seseorang menunggu di rumahmu. Di Gambler Story, rahasia masa lalu bisa menghantui hidupmu. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi kota kecil tempat Nadia tinggal. Suara tetesan air di atap rumahnya terdengar seperti ketukan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ia duduk di sofa ruang tamunya, menonton film horor lama yang diputar dari laptop. Lampu kamar redup, hanya diterangi oleh cahaya kuning lembut dari lampu meja di sudut ruangan. Semuanya tampak tenang, damai, setidaknya menurut Nadia. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di meja kopi. Nadia mengerutkan alis. Waktu itu hampir pukul 2 pagi. Ia menatap layar ponsel. Nomor yang muncul asing sama sekali. Tidak ada nama, hanya deretan angka panjang yang tampak seperti kode acak. Siapa ini ya? Gumamnya pelan. Hatinya terasa aneh. Ada rasa penasaran sekaligus ketakutan yang berbaur. Ia menoleh ke jendela, melihat hujan yang deras menghantam kaca, seakan dunia luar sedang menutup diri dari dirinya. Setelah beberapa detik menatap layar, rasa penasaran menang. Nadia mengangkat telepon. "Halo?" Suaranya terdengar lembut tapi gemetar. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas berat di ujung sana. Nadia menelan ludah. "Siapa ini?" Tanyanya lagi, lebih tegas. Baru kali ini ia mendengar suara itu. Suara yang anehnya sangat familiar, seolah dari seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Nadia mencoba mengingat, tapi tidak ada orang yang seharusnya menelpon tengah malam begini. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas, sebuah bisikan samar, nyaris seperti berbisik di telinganya sendiri. "Nah, dia melihatmu," bisik suara itu. Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Ia menutup telepon, tapi rasa takut itu sudah menyusup ke setiap serat tubuhnya. Ia menatap sekeliling ruang tamu. Lampu redup, bayangan-bayangan menari di dinding. Ini pasti cuma prank, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, tepat ketika ia mencoba mengembalikan fokus pada film di laptop, teleponnya bergetar lagi. Kali ini, layar menunjukkan nomor yang sama. Nadia menatapnya dengan pandangan kosong. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan aneh yang merayapi tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menunggunya di balik dinding rumahnya sendiri. Ia berusaha menahan nafas, mencoba untuk tidak mengangkat telepon lagi. Tapi rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Dalam hati ia tahu, ia tidak seharusnya mengangkat panggilan itu. Tapi jarinya bergerak sendiri, menekan tombol hijau. "Siapa?" Suara Nadia terdengar lebih lemah daripada sebelumnya. Sekali lagi, hening. Kali ini, suaranya terdengar lebih dekat, lebih nyata. Seolah berada di ruangan yang sama. Nadia menelan ludah dan mundur setapak. Dan tiba-tiba terdengar suara tawa pendek, dingin dan mengerikan. Bukan tawa manusia yang biasa, tapi sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Telepon mati sendiri, layar gelap. Nadia berdiri,
menatap telepon itu dengan tangan gemetar. Hujan di luar terus mengguyur, tapi di dalam hati Nadia ada hujan yang jauh lebih dingin. Rasa takut yang tidak akan hilang begitu saja. Malam itu, ia belajar satu hal. Ada panggilan yang seharusnya tidak pernah diangkat. Namun, tanpa ia sadari, sebuah bayangan melintas di jendela, seolah mengawasinya. Dan itu bukan bayangan dari hujan atau cahaya lampu. Ada sesuatu yang menunggu, sabar, dan sudah tahu namanya. Sejak malam itu, Nadia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia masih mendengar tawa dingin itu, bergaung di kepala seperti gema yang tak kunjung hilang. Ponselnya diletakkan jauh dari tempat tidur, tapi rasanya seperti suara itu selalu mengikuti, mengintai dari setiap sudut rumah. Keesokan paginya, Nadia mencoba menenangkan diri. Ini cuma mimpi atau prank? Gumamnya, menyisir rambut di depan cermin. Tapi saat menatap bayangan dirinya sendiri, seolah ada sesuatu yang berbeda. Bayangan itu tampak sedikit menunduk, menatapnya dengan sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia mengedip dan berpaling, tapi tak ada apa-apa di kamar. Siang itu, ponsel Nadia berdering lagi. Ia menatap layar dengan jantung berdetak cepat. Nomor yang sama. Tanpa sadar Nadia menekan tombol angkat. "Nah, dia melihatmu." Suara itu terdengar lagi, sama seperti semalam, tapi kali ini lebih jelas. Nadia menelan ludah, dan jantungnya hampir berhenti. Ada sesuatu yang aneh, suara itu terdengar sangat familiar. Nadia mengernyit, mencoba mengenali. Nafasnya tercekat ketika menyadari, suara itu persis seperti suara sahabatnya, Dinda, yang meninggal 2 tahun lalu. Mereka dulu sangat dekat, selalu berbagi rahasia, tawa dan air mata. Tapi Dinda sudah tiada. Bagaimana mungkin suaranya terdengar di telepon ini? Nadia merinding. Ia menunduk, memegang ponsel seakan bisa merasuki suara itu. "Dinda, kamu, ini." Suaranya bergetar, tidak pasti. Tiba-tiba, suara itu berubah. Kini terdengar lebih dingin, lebih menyeramkan. Bukan lagi suara sahabatnya yang hangat. "Aku tahu semua rahasiamu," bisik suara itu, menekankan kata semua seakan menembus pikirannya sendiri. Nadia menjerit pelan dan menjatuhkan ponsel. Telepon tergeletak di lantai, layar mati. Tapi rasa takut yang merayapi tubuhnya tidak ikut mati. Ia menatap sekeliling kamar. Semua terlihat normal, tapi hatinya tahu ada sesuatu di sana, sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, lampu di kamar Nadia berkedip. Ia duduk di sudut, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, memanjang dan menekuk ke arah sudut tempat ia duduk. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu menghilang secepat muncul. Pikiran Nadia kacau. Ia mencoba mencari logika. Mungkin ini cuma kelelahan, efek hujan, atau imajinasinya yang terlalu hidup. Tapi suara itu, suara Dinda, tetap menempel di telinganya, membisikkan hal-hal yang hanya mereka berdua tahu. Rahasia-rahasia yang tidak pernah diungkapkan orang lain, kini diucapkan oleh sesuatu yang tak seharusnya ada. Hati Nadia berdegup cepat. Ia tahu malam berikutnya akan lebih buruk. Sesuatu telah dimulai dan suara itu tidak akan berhenti sampai ia menghadapinya secara langsung. Sebelum tidur, Nadia menatap ponselnya yang masih tergeletak di lantai. Ia tahu satu hal, tidak ada yang benar-benar mati ketika mereka memiliki urusan yang belum selesai. Dan malam itu, tanpa ia sadari, sebuah bayangan kecil menempel di jendela kamarnya. Tidak bergerak, hanya menatap, menunggu, dan bersiap untuk malam berikutnya. Sejak panggilan pertama itu, rumah Nadia tidak lagi terasa sama. Setiap sudut tampak lebih gelap, lebih berat. Malam-malamnya penuh suara-suara yang tidak ia kenal. Ketukan di dinding, bisikan di koridor, bahkan suara langkah kaki yang terdengar jauh di lantai atas. Padahal ia tinggal sendirian. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu,
mencoba menonton televisi untuk menenangkan diri. Namun, layar TV tiba-tiba berkedip, menampilkan gambar-gambar acak yang menyeramkan. Adegan gelap, bayangan manusia yang samar, dan sosok yang ia kenal, sosok Dinda. Nadia menutup mata sejenak, dan ketika membuka kembali layar TV kembali normal. Ia menelan ludah, tapi perasaan tidak nyaman itu tetap menghantuinya. Tiba-tiba, teleponnya berdering lagi. Nomor yang sama. Nadia menahan nafas, tangannya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan bergetar, ia mengangkatnya. Nadia, kamu tidak bisa lari dariku. Bisik suara itu, dingin dan berat. Kali ini Nadia jelas mendengar suara Dinda. Tapi berbeda, suara itu terdengar seperti campuran manusia dan sesuatu yang lain, tak lagi hangat, tapi menakutkan. Nadia memejamkan mata, mencoba mengabaikan tapi suara itu tidak berhenti. Ia berbicara tentang hal-hal yang hanya diketahui Nadia dan Dinda. Rahasia masa kecil, janji-janji yang belum ditepati, hal-hal yang seharusnya terlupakan. Nadia merinding, bagaimana bisa suara itu tahu semua itu? Setelah telepon dimatikan, rumahnya kembali hening. Tapi sesuatu aneh terjadi. Lampu-lampu berkedip tanpa sebab. Bayangan di sudut ruangan bergerak sendiri, dan suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Nadia berdiri, menatap sekeliling, merasa seakan-akan sesuatu sedang mengawasinya dari setiap sudut rumah. Di dapur, gelas yang semalam ia cuci tergeletak terbalik, meskipun Nadia yakin ia menaruhnya rapi. Di kamar mandi, handuk yang tadi ia lipat kini tercecer di lantai. Tidak ada angin, tidak ada manusia lain, tapi rumahnya seakan hidup sendiri, mentertawakannya dalam diam. Nadia mencoba menenangkan diri. Ia membuka jendela, menghirup udara hujan malam, berharap semua ini hanyalah lelah atau hayalan. Tapi saat menatap jendela, ia melihat bayangan samar di luar. Sosok itu menatap lurus ke arahnya, diam dan kemudian hilang begitu saja. Jantung Nadia nyaris berhenti. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Suara di telepon itu bukan hanya sekedar prank atau kenangan masa lalu. Sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu, mulai menginfiltrasi hidupnya. Rumah yang dulu terasa aman, kini menjadi jebakan, dan Nadia tidak tahu kapan atau bagaimana semuanya akan berhenti. Malam itu, ia belajar bahwa beberapa hal tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa rahasia terlalu gelap untuk diungkap, dan beberapa panggilan tidak boleh diangkat. Di sudut kamarnya, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan menunggu Nadia tidur agar bisa berbicara lebih dekat dengannya. Nadia menutup mata, memeluk lutut, dan hanya bisa berharap bahwa ia belum terlalu terlambat. Keesokan harinya, Nadia duduk di meja kerjanya dengan laptop terbuka. Mata kantuknya jelas, tapi rasa takut dan penasaran lebih kuat daripada keinginan untuk tidur. Ia tahu ia tidak bisa lagi menghindar. Nomor itu, nomor yang muncul berulang-ulang di ponselnya, harus diungkap asal-usulnya. Ia mulai mengetik deretan angka itu di mesin pencari. Hasilnya tidak biasa, tidak ada pemilik, tidak ada kontak, tidak ada riwayat penggunaan. Seolah nomor itu tidak pernah ada dalam sistem manapun. Nadia menelan ludah, merasakan hawa dingin di punggungnya. Sesuatu tentang nomor itu tidak logis, tidak nyata. Namun Nadia tidak menyerah. Ia menghubungi teman lamanya Dira yang bekerja di bidang teknologi. Dira melihat nomor itu sebentar, kemudian wajahnya berubah pucat. "Nadia, ini bukan nomor biasa," kata Dira dengan suara bergetar. "Nomor ini nomor yang konon milik seseorang yang meninggal, orang yang disebut tidak tenang. Ada cerita lama. Siapapun yang mengangkat panggilan dari nomor itu tidak akan pernah sama lagi." Jantung Nadia berdegup kencang. Semua logika rasionalnya mencoba menolak. Tapi setiap kali ia menutup mata, ia masih mendengar suara itu. Bisikan yang sama, lebih jelas, lebih menekan. Rahasia masa kecil, janji yang dilupakan, kesalahan yang ia sembunyikan, semua diulang. Semua ditunjukkan seakan-akan ada yang mengamati dan menunggu kesalahannya. Nadia memutuskan untuk memblokir nomor itu. Tapi percuma.
Setiap kali ia mencoba, panggilan itu tetap masuk, bahkan muncul di ponsel teman-temannya. Tidak ada cara untuk menghindarinya, kata Dira. Nomor ini lebih dari sekadar telepon. Ini seperti kutukan. Malam semakin dekat dan Nadia tahu satu hal yang menakutkan. Ia tidak bisa lari. Nomor itu bukan hanya alat komunikasi, itu adalah ancaman. Pengingat bahwa sesuatu dari masa lalu belum selesai. Dan sesuatu itu semakin dekat. Saat lampu sore di rumahnya mulai redup, Nadia melihat bayangan di jendela. Sosok itu menatap lurus ke arahnya. Diam, menunggu malam datang. Nadia tahu bahwa penyelidikannya baru saja membuka pintu yang lebih besar. Suara itu, yang dulu hanya ditelepon, kini mungkin akan muncul di rumahnya, di setiap sudut, bahkan dalam mimpinya. Ia memandang ponsel di meja, dan dengan tangan gemetar, Nadia menulis catatan terakhirnya. Nomor ini bukan untuk diangkat. Siapapun yang mengangkat akan menemukan kebenaran yang mengerikan, dan aku sudah terjebak. Di luar hujan turun lagi, seolah menyiram dunia dengan rahasia yang gelap. Di dalam rumah, bayangan itu tetap diam, menatap, menunggu, dan malam yang menakutkan baru saja dimulai. Malam itu, Nadia tidak bisa menahan diri lagi. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Teleponnya berdering lagi, nomor yang sama. Muncul seakan menantang keberaniannya. Dengan tangan gemetar, Nadia mengangkatnya. Nah, suara itu terdengar jelas kali ini. Dekat, hampir seperti berbisik di telinganya sendiri. Aku di sini, dan aku menunggu. Nadia menahan napas. Ia tahu suara itu terdengar persis seperti Dinda, sahabatnya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi ada yang berbeda. Suara itu tidak hangat, tidak akrab. Ada sesuatu yang menekan, sesuatu yang menakutkan di balik setiap kata. Dinda, ini kamu? Nadia bertanya, suaranya serak. Dinda sudah pergi, tapi aku masih di sini, Nadia. Aku masih menunggumu. Suara itu menjawab. Kata-kata itu mengiris hati Nadia. Ia merasa campuran antara rindu dan takut yang tak tertahankan. Tiba-tiba, telepon mati sendiri. Namun ketenangan yang diharapkan tidak datang. Di kamar, bayangan bergerak di sudut. Sosok seorang gadis muncul. Bukan sepenuhnya manusia, bukan sepenuhnya ruh. Mata hitamnya menatap Nadia, menembus seolah bisa membaca setiap pikiran dan rahasia yang tersembunyi. Nadia mundur, menabrak meja. Dinda, ini kamu? Ia menjerit pelan. Sosok itu tersenyum, tapi senyum itu tidak bersahabat. Senyum itu dingin, menakutkan dan penuh rahasia. Aku sahabatmu, tapi aku juga lebih dari itu. Aku datang untuk menagih janji yang belum kau tepati. Nadia merinding. Semua rahasia masa lalu yang ia simpan rapi kini terbuka di hadapannya. Hal-hal kecil yang ia lakukan tanpa disadari, janji-janji yang dilupakan, kata-kata yang terlontar tanpa hati, semuanya diulang oleh suara itu. Diucapkan dengan nada yang menembus ke dalam jiwanya. Ia menutup wajah dengan tangan, mencoba menenangkan diri. Aku minta maaf, Dinda. Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud. Sosok itu melangkah lebih dekat. Bayangan tubuhnya tampak memanjang, menyelimuti ruangan. Telepon di meja berdering lagi. Suaranya bercampur dengan tawa dingin. Jangan lari, aku sudah ada di sini. Malam itu, Nadia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya suaranya yang hidup kembali, tapi Dinda atau apapun yang tersisa darinya, ruh, bayangan, kutukan, sekarang hadir secara nyata di rumahnya. Dan siapapun yang mengangkat telepon itu tidak akan pernah bisa kembali normal lagi. Di luar, hujan masih turun, menutupi suara-suara di dalam rumah. Tapi Nadia tahu, hujan itu tidak bisa menutupi apa yang ada di dalam kamarnya. Sesuatu menunggu, sesuatu yang dulunya sahabatnya, tapi kini menjadi entitas yang menakutkan. Dan Nadia adalah target berikutnya. Malam itu, hujan deras kembali turun,
menampar jendela rumah Nadia dengan keras. Suara tetesan air terdengar seperti derap langkah kaki yang tak henti-henti. Nadia duduk di kamar, tubuhnya gemetar, matanya menatap ponsel yang tergeletak di meja. Nomor itu sudah berdering lebih dari 10 kali malam ini. Rasa takutnya telah mencapai puncak. Tiba-tiba, sebuah gerakan di jendela menarik perhatiannya. Bayangan samar muncul di balik kaca. Sosok tinggi, menyeramkan, dengan mata yang bersinar redup. Jantung Nadia seakan berhenti. Sosok itu menatap lurus ke arahnya. Nadia tahu sosok itu bukan manusia dan ia bukan hanya bayangan biasa. Ini tidak nyata, bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Keringat dingin menetes di dahinya. Ponsel di meja berdering keras, menyatu dengan suara hujan. Nadia menoleh dan layar ponsel menampilkan foto dirinya sendiri, diambil beberapa detik lalu dengan bayangan gelap berdiri di belakangnya. Ia menjerit, mencoba berlari ke pintu, tapi kaki terasa berat, seakan ditarik ke lantai. Bayangan di jendela tersenyum, senyum yang sama dingin dan menakutkan seperti sebelumnya. Sosok itu menempel di kaca, seperti menunggu Nadia membuka pintu untuk mempersilahkan masuk. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak dengan cepat, menembus kaca tanpa pecah. Nadia menjerit keras, jatuh ke lantai, dan teleponnya terlepas dari meja. Suara di telepon terdengar lagi. "Aku sudah dekat, dan aku akan menunggumu selamanya." Ruangannya menjadi gelap total. Lampu mati bersamaan dengan bunyi hujan yang semakin keras. Bayangan itu kini berdiri tepat di samping Nadia. Sosoknya tidak sepenuhnya nyata, tapi nyata cukup untuk membuat Nadia merasakan hawa dingin menusuk ke tulang. Ia bisa merasakan tatapan dingin yang membakar kulitnya. Nadia mencoba berteriak, tapi suaranya tersedak di tenggorokan. Tubuhnya kaku, jantungnya seakan diperas. Bayangan itu mencondongkan kepalanya ke arahnya, dan suara yang familiar namun menyeramkan terdengar jelas di telinganya. "Kamu tidak bisa lari, Nadia. Aku sudah ada di sini, dimanapun kamu berada." Saat itu, Nadia sadar bahwa rumahnya bukan lagi tempat aman. Setiap sudut bisa menjadi jalur masuk bayangan itu. Setiap pantulan di kaca, setiap bayangan di dinding bisa menjadi pintu menuju kengerian yang lebih besar. Ia mencoba merangkak ke pintu kamar, tapi sosok itu selalu ada di depannya, bergerak tanpa suara, menghalangi setiap langkah. Dan saat hujan berhenti, bayangan itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan Nadia yang terengah-engah, tubuh gemetar, dan telepon yang tergeletak mati. Tapi rasa dingin itu tetap menempel di kulitnya, dan suara terakhir di kepalanya berulang-ulang. "Aku akan menunggumu selamanya." Nadia tahu malam berikutnya akan lebih buruk. Ia sudah menyadari satu kebenaran mengerikan. Bayangan itu bukan hanya hantu sahabatnya. Ia entitas yang menuntut dan Nadia adalah targetnya. Nadia duduk di ruang tamu, memeluk lututnya, menatap ponsel yang berdering untuk kesekian kalinya malam itu. Nomor yang sama muncul di layar, nomor yang kini terasa seperti kutukan hidup. Tangannya gemetar, tapi ia menahan diri untuk tidak mengangkatnya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi, menulis di buku catatan, bahkan membaca buku. Tapi telepon itu seolah memiliki nyawa sendiri, memanggilnya tanpa henti. "Ini tidak nyata, ini tidak nyata," bisik Nadia berkali-kali, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat kata-kata Dira, nomor itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi jalur ke dunia lain. Mengangkatnya berarti membuka pintu, kata Dira. Mengabaikannya berarti bertahan, tapi mereka tidak akan berhenti begitu saja. Ponsel Nadia berdering lagi. Kali ini ia berani menatap layar dengan tegas, menekan tombol blokir. Nomor itu seharusnya hilang, tapi beberapa detik kemudian layar ponselnya menampilkan pesan baru. "Aku tahu kamu berusaha lari, tapi aku lebih dekat dari yang kamu kira." Jantung Nadia berdegup kencang. Rasa takut yang mencekam membuat tangannya dingin dan tubuhnya gemetar. Ia mencoba menghubungi Dira untuk meminta saran, tapi teleponnya mati sendiri. Bahkan ponsel teman-temannya mulai berdering. Semua menampilkan nomor yang sama. Suara yang menyeramkan terdengar samar di telepon teman-temannya. Bisikan tentang rahasia-rahasia mereka, hal-hal yang hanya mereka ketahui.
Nadia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Entitas itu tidak hanya mengejar dirinya, tapi menggunakan nomor itu untuk menghantui siapapun yang dekat dengannya. Teman-temannya kini menjadi sasaran, dan ia tidak bisa menghentikannya. Ia mencoba mematikan semua ponsel di rumah, tapi panggilan tetap masuk. Bahkan suara itu kini terdengar dari speaker televisi, komputer, dan benda elektronik lainnya. Setiap kali ia menutup mata, bisikan itu tetap hadir, menanam ketakutan dalam setiap pikiran. Malam itu, lampu-lampu di rumah berkedip, dinding bergetar pelan, dan bayangan di sudut ruang bergerak sendiri. Nadia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, tapi saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. Rasa panik menyelimuti dirinya. Ia tahu ia harus lari, tapi kemana? Bayangan itu bisa muncul di mana saja. Setiap sudut rumah menjadi jalur bagi entitas itu. Di antara keputusasaan dan ketakutan, Nadia sadar satu hal yang menakutkan. Mengabaikan panggilan saja tidak cukup. Entitas itu akan datang secara fisik, mengawasinya, menuntut sesuatu yang belum diselesaikan. Dan saat malam semakin pekat, telepon berdering lagi. Kali ini suara itu terdengar lebih dekat, lebih nyata, langsung di telinganya. "Kamu pikir bisa menghindar? Aku sudah menunggumu. Tidak ada yang bisa lari dariku." Nadia menutup mata, merasakan dingin menusuk ke seluruh tubuh. Ia tahu malam-malam berikutnya akan menjadi lebih buruk, dan setiap panggilan yang diabaikannya hanya membuat bayangan itu semakin kuat. Di luar hujan turun deras, tapi di dalam rumah, kegelapan dan teror jauh lebih pekat. Nadia hanya bisa menunggu, gemetar, dan berharap bahwa ia masih punya waktu untuk bertahan. Nadia terbangun dengan napas tersengal-sengal. Kamar gelap. Hujan di luar masih mengguyur, tapi suasana kali ini berbeda. Ada sesuatu yang terasa salah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan suara telepon di mejanya berdering. Walau ia yakin ponsel itu mati semalaman. Dengan tangan gemetar, Nadia menatap layar. Tidak ada nomor. Hanya kata-kata yang berkedip-kedip seperti ditulis oleh tangan yang tak terlihat. "Aku sudah di sini, di mimpimu, dan aku tidak akan pergi." Nadia berusaha duduk tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditarik ke bawah. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di kamar, suara napas berat, dan bisikan yang menembus kepalanya. "Aku tahu semuanya, Nadia. Rahasiamu, ketakutanmu, semua yang kau sembunyikan." Ia menutup mata berharap ini mimpi buruk biasa. Tapi ketika membuka mata lagi, sosok bayangan itu sudah berdiri di sudut kamarnya. Samar, tapi menakutkan, menatap langsung padanya. Mata yang dulu akrab, mata sahabatnya Dinda, kini hitam pekat, menembus dan dingin. Nadia mencoba menjerit tapi suaranya tersedak. Sosok itu melangkah mendekat, menembus batas fisik dan realitas, seperti berada di antara dunia nyata dan mimpi. Telepon di meja berdering keras, dan suara Dinda terdengar langsung di kepalanya. "Tidakkah kau ingat janji kita, Nadia? Aku menunggumu selamanya." Malam itu Nadia merasakan dunia di sekitarnya berputar. Lantai kamar berubah menjadi air gelap, dinding tampak menelan cahaya lampu, dan bayangan itu semakin dekat. Setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya tak bisa menanggapi, seperti terjebak dalam mimpi yang nyata. Ia menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Entitas itu tidak lagi menunggu panggilan atau lampu yang berkedip. Ia masuk ke dalam mimpinya, menuntut perhatian dan rasa takut yang paling murni. Setiap ketukan jantung Nadia terasa seperti gema yang dipantulkan langsung ke telinganya, memperkuat rasa teror. Ia mencoba menenangkan diri, menutup mata dan berusaha bernapas perlahan, tapi bayangan itu tetap hadir. Diam, menatap, menunggu, dan terkadang tersenyum dingin. Nadia berbisik sendiri, mencoba menegaskan kenyataan. Ini hanya mimpi. Aku akan bangun, aku akan bangun. Tapi realitas semakin kabur. Lampu di kamarnya berkedip, telepon berdering, dan suara yang familiar namun menakutkan terdengar di seluruh rumah. Ia menyadari malam-malamnya tidak akan pernah sama lagi. Saat hujan mulai mereda, Nadia menatap bayangan di sudut. Sosok itu perlahan menghilang, tapi rasa takut tetap tinggal.
Ia tahu malam ini hanyalah bermulaan. Malam berikutnya akan lebih buruk, lebih nyata. Dan entitas itu, sahabatnya yang sudah tiada, tidak akan pernah membiarkannya tidur dalam damai. Nadia menutup mata lagi, berusaha bertahan. Tapi di dalam hatinya ia tahu satu hal yang menakutkan. Entitas itu akan terus menunggu dalam mimpi maupun nyata, sampai ia menuntaskan urusannya. Dan Nadia sudah menjadi bagian dari permainan itu. Malam itu, Nadia duduk di tengah ruang tamu yang gelap, menatap ponsel yang terus berdering tanpa henti. Hujan sudah berhenti, tapi udara terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Sosok bayangan itu muncul lagi di sudut ruangan, menatap lurus padanya dengan mata hitam yang menembus. "Kenapa kamu melakukan ini?" Suara Nadia terdengar serak. Tubuhnya gemetar, tapi kali ini ia mencoba bersikap tegas. "Aku sudah minta maaf. Aku sudah mengingat semua yang salah." Bayangan itu melangkah lebih dekat, memanjang seperti kabut gelap yang hidup. Suara Dinda terdengar di telepon, tapi kali ini bercampur dengan bisikan yang menakutkan. "Maaf tidak cukup, Nadia. Kamu tidak menepati janji kita, dan aku harus menagihnya." Jantung Nadia berdetak kencang. Ia tahu rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan dari sahabatnya akhirnya menjadi alasan entitas itu hadir. 2 tahun lalu, mereka pernah berjanji untuk saling menjaga rahasia satu sama lain. Tapi Nadia pernah membocorkan rahasia itu, walau tanpa sengaja. Kini, entitas Dinda datang bukan untuk menakuti saja, tapi untuk menagih janji yang belum ditepati. Nadia menatap bayangan itu, dan untuk pertama kalinya ia berbicara dengan keberanian yang tersisa. "Aku bersedia, aku akan memperbaikinya. Apa yang kamu inginkan dariku?" Bayangan itu tersenyum, tapi senyum itu tetap dingin. "Kamu harus menghadapi rasa takutmu, Nadia. Kamu harus menerima konsekuensi dari rahasiamu. Atau aku tidak akan pergi." Tiba-tiba, rumahnya dipenuhi bayangan kecil yang bergerak liar. Sosok-sosok samar yang seperti pantulan masa lalu. Semua menyimpan rahasia Nadia. Suara-suara mereka bersatu dengan telepon yang berdering, menimbulkan teriakan, bisikan, dan tawa dingin. Nadia merasakan tekanan yang nyaris mematikan, tapi ia menguatkan hati. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan mulai mengakui kesalahannya. Setiap rahasia yang ia sembunyikan, setiap janji yang ia langgar, ia ucapkan keras-keras. Bayangan-bayangan itu mulai memudar, seakan puas mendengar pengakuannya. Suara Dinda terdengar sekali lagi, lembut tapi masih dingin. "Sekarang, kamu mengerti. Jangan pernah mengulangi kesalahan ini lagi." Bayangan di sudut perlahan memudar, meninggalkan kamar yang gelap dan hening. Ponsel berhenti berdering, lampu kembali menyala. Nadia jatuh ke lantai, tubuh gemetar, tapi hatinya terasa sedikit ringan. Ia tahu entitas itu tidak sepenuhnya pergi. Tapi malam itu, ia berhasil menghadapi rasa takut dan pengkhianatan masa lalu, membayar hutang yang selama ini menghantuinya. Dan satu pelajaran yang menakutkan namun jelas tertanam di pikirannya, beberapa panggilan tidak boleh diangkat. Beberapa janji tidak boleh dilupakan. Saat hujan mulai turun pelan di luar, Nadia duduk termenung, menatap jendela. Bayangan itu telah pergi, untuk sekarang. Tapi ia tahu, malam-malam berikutnya, dunia antara hidup dan mati mungkin akan terasa lebih dekat dari sebelumnya. Dan Nadia yang kini belajar menghadapi ketakutan terbesarnya, hanya bisa berharap bahwa keberanian ini cukup untuk bertahan. Pagi itu, rumah Nadia terasa hening. Hujan semalam telah berhenti. Udara segar masuk melalui jendela yang basah. Lampu menyala normal, ponsel tergeletak mati di meja, dan bayangan yang menghantui malam-malam sebelumnya tampak lenyap. Nadia duduk di sofa, menarik napas panjang,
mencoba menenangkan diri. Ia menatap sekeliling rumahnya, memeriksa setiap sudut, memastikan tidak ada yang bergerak. Rasanya seperti bangun dari mimpi buruk panjang yang tidak berujung. Ia mencoba tersenyum, tapi tubuhnya masih gemetar. Semua yang terjadi, panggilan misterius, bayangan Dinda, rahasia masa lalu masih terasa nyata di kulitnya. Nadia menyadari satu hal, ia selamat bukan karena ia kuat, tapi karena ia menghadapi ketakutannya. Mengakui kesalahan, menghadapi rahasia, dan menerima bahwa beberapa hal di dunia ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menaruh ponselnya di laci, memastikan nomor itu tidak akan mengganggunya lagi. Tapi ketika membuka jendela untuk menghirup udara segar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan samar di luar rumah berdiri menatap lurus ke arahnya. Mata hitam itu, mata Dinda, berkilat samar di cahaya pagi. Jantung Nadia berdegup kencang, tapi ia tahu satu hal, ia telah belajar, dan kali ini ia siap. Tidak lari, tidak menutup mata, hanya berdiri dan menghadapi. "Aku mengerti, Dinda," bisiknya pelan. "Aku tidak akan melupakan lagi." Bayangan itu menatap beberapa detik, lalu perlahan memudar, seakan puas dengan pengakuan Nadia. Namun hawa dingin masih terasa menempel, dan suara-suara samar, bisikan dari dunia lain, masih terdengar di telinganya. Nadia tahu, ia mungkin bebas untuk saat ini, tapi dunia antara hidup dan mati tidak pernah benar-benar tenang. Ia duduk kembali, menutup jendela, tapi hati-hati memeriksa ponsel. Layar tetap gelap, sunyi. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba tersenyum, tapi satu pikiran tetap menghantui. Suara itu, bayangan itu, bisa kembali kapan saja. Dan saat ia menatap keluar jendela lagi, seberkas bayangan gelap melintas sekilas di tepi rumah. Tidak jelas, tidak nyata sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Nadia tersenyum tipis, menelan ludah, dan berbisik kepada dirinya sendiri. Beberapa panggilan tidak boleh diangkat, dan beberapa rahasia tidak boleh terlupakan. Matahari pagi menyinari rumahnya, namun bayangan malam sebelumnya masih terasa, seperti selaput tipis yang menutupi kenyataan. Nadia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Setiap telepon yang berdering, setiap bayangan samar bisa menjadi pengingat bahwa dunia ini penuh rahasia yang tak terlihat. Dan dengan itu, Nadia bangkit, siap menghadapi hari baru. Tapi malam berikutnya, ia tahu mungkin entitas itu akan kembali. Selalu menunggu, selalu menatap, selalu ada. Cerita berakhir di sini, tapi rasa takut tidak pernah benar-benar pergi. Malam ini berakhir, tapi bayangan itu tidak pergi. Jangan lupa like, subscribe, dan siap-siap untuk kisah selanjutnya di Gambler Story.